Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempresentasikan pada bab 9 yaitu ijtihad. Sebelum itu, perkenalkan saya Altafun Nisa, kelas 12A2 SMA Negeri 13 Bone. Nah, yang pertama, pengertian ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan untuk mencari solusi hukum atas persoalan dan dengan menggunakan akal dan pengetahuan mendalam, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian, hukum ijtihad ada 3. Yang pertama, fardu ain, yang kedua, fardu kifayah, dan yang ketiga adalah sunnah. Fardu ain yaitu wajib bagi seseorang untuk dirinya sendiri atau saat harus menjawab masalah yang belum ada hukumnya dan kekhawatiran terlewat. Fardu kifayah yaitu wajib secara kolektif. Jika sudah ada mujtahid lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Dan yang terakhir yaitu sunnah, dianjurkan untuk masalah yang baru, baik diminta maupun tidak. Adapun fungsi ijtihad, yang pertama ar-ruju', yaitu mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua al-ihya, yaitu menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir al-inabah, yaitu membenahi hasil ijtihad ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, selanjutnya ada 4 bentuk ijtihad. Ijma, yaitu kesepakatan yang diambil dari kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah metode menetapkan hukum dengan menyamakan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab atau sifat. Urf, yaitu pengambilan sebuah hukum yang berdasarkan suatu kebiasaan atau adat selama sebuah masalah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Yang terakhir, maslahah mursalah, yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Nah, yang terakhir yaitu syarat mujtahid. Paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Tidak harus menghafal semua isi Al-Quran, cukup memiliki keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan. Namun bila hafal akan lebih bagus. Mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Tahu objek ijma mujtahid terdahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Mengerti tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum, serta metodenya. Paham berbahasa Arab, mengetahui dan paham mengenai nasak dan mansukh. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.